Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Cinta Wairi Putri, jurusan D3 Akuntansi dari Universitas Mercu Buana. Video kali ini saya akan membahas mengenai risk based audit. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah pengauditan 1. Selamat menyaksikan. Oke, nah yang pertama tuh ada auditor harus melihat entitas yang akan diaudit, bahwa ada 3 proses. Yang pertama tuh ada inherent risk, yang kedua tuh ada control risk, yang ketiga tuh ada detection risk. Selanjutnya tuh ada 3 tahap audit. 3 tahap audit atau risk based audit. Yang pertama tuh ada tahap penilaian risiko, yang kedua tuh ada tahap respon atas penilaian risiko, yang ketiga tuh ada tahap pelaporan. Nah, selanjutnya tuh kan yang pertama kan ada tahap penilaian risiko. Tahap penilaian risiko tuh terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama tuh ada pemahaman entitas dan lingkungan. Apa sih itu pemahaman entitas dan lingkungannya? Itu sama kayak analisis risiko, lalu dibandingkan sama dengan COSO. Apa sih itu COSO? COSO itu sama kayak COSO framework. Itu kayak sistem pengandalian internal dan risk management atau manajemen risiko. Mengapa perlu ada manajemen risiko dalam satu perusahaan? Agar perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau berjalan dengan aman dan cepat. Manajemen risiko tersebut sama juga kayak what can go wrong. Apa sih itu? Itu sama juga kayak membuat peta risiko atau risk map. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama tuh kemungkinan terjadi, yang kedua tuh dan akibat jika terjadi. Yang kemungkinan terjadi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama tuh ada jarang terjadi atau yang kedua tuh ada kemungkinan kecil, 3 tuh mungkin terjadi, yang keempat tuh hampir atau mungkin atau pasti, yang kelima tuh ada terjadi atau fatal. COSO framework itu dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama tuh ada control environment, yang kedua tuh ada risk assessment, yang ketiga tuh ada control activities, yang keempat tuh ada informasi dan komunikasi, yang kelima tuh ada monitoring activities. Dari 5 komponen tadi, yang pertama itu kan ada control environment. Apa sih itu control environment? Control environment itu merupakan lingkungan pengendalian. Itu merupakan struktur organisasinya itu seperti apa dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi yang kedua tuh ada risk assessment. Risk assessment itu adalah sama dengan penilaian risiko. Itu sama juga kayak pengendalian risiko dalam satu perusahaan gitu. Oke, selanjutnya tuh ada control activities. Apa sih itu control activities? Control activities itu sama kayak risk response atau control activities. Yang keempat tuh ada informasi dan komunikasi. Ketika melakukan quality control manual itu ada laporannya. Semua laporan dan informasi diinformasikan ke perusahaan atau ke atasan. Yang kelima itu ada monitoring atau activities. Monitoring atau activities itu apa sih? Itu adalah kayak memantau tujuan perusahaan tersebut tercapai melalui pengendalian intern. Oke, selanjutnya tuh ada tujuan perusahaan. Yang pertama tuh ada operation. Operation itu adalah kayak perusahaan itu kayak efektif atau efisien. Yang kedua tuh ada reporting. Reporting itu kayak accurate dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga tuh ada compliance. Compliance itu kayak taat pada peraturan undang-undang dan lain-lain. Oke, 5 komponen COSO harus dilaksanakan di semua level. Yang pertama tuh ada level induk perusahaan atau anak perusahaannya, yang kedua tuh ada level divisi, yang ketiga tuh ada departemen, yang keempat tuh ada sampai ke fungsi yang tidak ada anak buahnya. Nah, selanjutnya itu kan kita balik lagi kan ke awal yang tadi kan. Nah, tadi kan pertama tuh kan ada tahap
ada tahap penilaian, ada 3 tahap tuh. Yang pertama tuh kan ada tahap penilaian risiko. Tahap penilaian risiko itu kan tadi dibagi yang pertama tuh kan tadi dibagi menjadi 3 yang tahap penilaian risiko. Yang pertama tuh kan tadi ada pemahaman entitas dan lingkungannya. Tadi kan tuh kan yang pertama tuh kan tadi dibandingkan dengan KOSO. Jadi harus paham, jadi pemahaman entitas itu harus paham entitas perusahaan yang akan kita audit, pemegang sahamnya siapa, dewan direksinya siapa, bagaimana track recordnya sebelumnya, komisarisnya siapa, pihak bereaksinya siapa, pesaing atau pelanggan utamanya siapa. Selanjutnya itu kan kalau penilaian risiko ini tuh kan ada prosedurnya, ada 3 tuh. Yang pertama itu kan ada cara mencari buktinya, yaitu wawancara atau tanya jawab, analisis inspeksi dan observasi. Jadi kalau inspeksi itu membaca dokumen, kalau observasi itu kayak mengobservasi, dilihat dari jarak kejauhan tapi tidak secara detail atau lebih memperhatikan gitu. Jadi semuanya itu dianalisis dan nanti akan paham apa yang perlu kita lakukan, apakah ini risikonya besar atau kecil, atau kemudian itu kita juga lihat dari setiap perusahaan itu membuat penilaian risikonya kayak gimana gitu, risikonya apa saja gitu. Untuk bisnisnya risikonya apa saja gitu untuk bisnisnya. Lalu bagaimana mereka meresponnya gitu. Lalu bagaimana mereka melaporkan hasil dari respon atas risiko tersebut kepada atasannya. Oke, yang kedua tuh kan ada prosedur analitis awal, dilakukan di laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan prosedur analitis awal ini dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama tuh ada horizontal. Horizontal itu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Contohnya tuh kayak kita menggunakan laporan neraca tahun 2019 sama 2020. Jadi tahun 2019 itu dibandingkan dengan tahun 2020-nya itu dibandingkan dengan tahun 2019 gitu, di tahun sebelumnya. Yang kedua itu ada cara vertikal. Vertikal itu kayak dibandingkan dengan atasnya. Jadi kan kita makanya tuh kan laporan neraca itu kan tahun 2019 sama tahun 2020. Jadi kita dibandingkan tahun 2019 itu dibandingkan dengan tahun 2020 gitu, atasnya gitu. Kalau yang horizontal tadi kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Jadi 2020-nya itu dibandingkan dengan tahun 2019. Terus yang keduanya tuh lalu dibuat gitu rasionya. Oke, yang ketiga itu ada penentuan materialitas. Itu ada kayak OM, PM, AM. Kebijakan materialitasnya itu tergantung KAP. Yang pertama tuh ada OM, overall materiality. Untuk menentukan OM-nya itu untuk perusahaan yang ada persediaannya itu dihitung dari jumlah asetnya. Kalau jasa dari persentase pendapatannya. Itu ada ranknya. Yang pertama itu ada jumlah aset, itu dikali 0,5% dikurang 2,2%. Yang kedua itu ada pendapatan dikali 0,5% dikurang 2%. Yang ketiga itu ada aset bersih dikali 3% dikurang 5%. Jadi semua ranknya itu tergantung dari high risk atau low risk. Jika high risk lebih kecil, materialitasnya juga kecil gitu. Yang kedua tuh ada performance materiality atau PM. Itu 50% dikurang 80% itu sama kayak OM. Jika risiko audit keseluruhannya tinggi, maka PM-nya tuh 50% OM. Jika risiko audit keseluruhannya rendah, maka PM-nya itu 80% OM. Yang ketiga tuh ada assertion materiality atau AM, itu 3% dikurang 5% PM. Selanjutnya tuh ada analytical test. Itu kayak ada yang pertama itu ada materialitas, itu tergantung dari penggunaan laporan keuangannya.
Nah, itu saat mengambil keputusan bisa salah karena materialitasnya. Jika menurut laporan keuangan hasilnya material, tetapi menurut reasonable usernya tidak, maka tingkat materialitasnya diturunkan lagi. Jadi, materialitas itu tergantung pada reasonable usernya. Oke, untuk kepentingan auditnya itu ada 3. Yang pertama itu ada overall materiality atau OM, yang kedua itu ada performance materiality atau PM, yang ketiga itu ada assertion materiality atau AM. Jadi yang kedua itu yang overall materiality sama performance materiality itu mencakup materialitas tingkat laporan keuangannya. Kalau yang 3 tadi, assertion materiality atau AM itu mencakup tingkat asersinya. Untuk OM itu ada batas materialitas yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusannya. Kalau untuk PM itu ada batas materialitas untuk pelaksanaan auditnya. Yang kalau untuk AM batas materialitasnya itu untuk tingkat asersi atau transaksi saldo tertentu. Selanjutnya tuh ada dampak materialitas. Yang pertama tuh ada semakin tinggi resiko auditnya, maka semakin kecil materialitasnya. Yang kedua tuh ada semakin rendah resiko auditnya, maka semakin besar pula nilai materialitasnya. Itu kayak semakin sedikit sampel atau semakin dikit pekerjaan auditnya. Yang ketiga tuh ada tinggi rendah resiko auditnya tuh ditentukan di awal saat penerimaan klien dan hasil saat penilaian risikonya. Itu jika perusahaan asuransi itu kayak perlu tenaga ahli atau aktuari gitu. Kalau jika mengaudit itu kayak mengaudit perusahaan PT KAI gitu yang perlu tenaga seperti IT gitu. Selanjutnya itu jika ada error di atas AM itu opininya tuh kayak WDP wajar dalam pengecualian gitu. Jadi itu kayak qualified. Kalau PM-nya itu dihitung dari persentase dari AM tuh, terus harus diketahui dulu tuh PM-nya untuk menentukan opininya gitu. Selanjutnya tuh ada AM dihitung dari persentase atau total profit, ekuitasnya, asetnya dilihat dari bagaimana perusahaannya lah gitu. Itu kalau analytical testnya tuh kayak membandingkan antara akun antar periode menggunakan tren naik atau turun gitu, menggunakan tiga caranya itu kayak 1 rasio analisis, trend analisis, dan pattern analisis. Diperlukan juga tuh SOP atau sama dengan kayak apa sih tuh probis, proses bisnis gitu, atau what can go wrong, sama dengan kayak tindakan pengendaliannya gimana gitu. Nah, selanjutnya tuh ada tahap kedua. Tahap kedua itu apa sih? Respon atas penilaian risiko. Yang pertama itu ada TOC, test of control. Yang kedua itu ada pengujian saldo dan transaksi, TOB atau STOT atau SAP. Yang ketiga itu ada evaluasi. Evaluasi itu dibagi menjadi 4 nih. Yang pertama itu ada estimasi akuntansi, yang kedua itu ada pihak berelasi, yang ketiga itu peristiwa. Kemudian yang keempat itu kelangsungan usaha. Yang keempat ada materialitas final. Yang kelima itu ada prosedur analitis final. Nah, yang pertamanya lagi tuh ada pengujian pengendalian atau TOC. Itu ada 2 level nih. Yang pertama tuh ada level laporan keuangan atau neraca. Dampaknya itu pervasif nih terhadap neracanya itu kayak semuanya salah gitu. Yang kedua tuh ada level asersi. Itu sama kayak CFAP gitu. CFAP itu dibagi menjadi 5 nih. Yang pertama tuh ada completeness, yang kedua itu ada evaluation, yang ketiga itu ada advocacy, yang keempat itu ada assistant, yang kelima itu ada presentation. Apa sih itu CFAP? CFAP-nya itu kayak semua bukti yang ada di SAK itu ada buktinya dan nilainya tuh tepat dan sesuai dengan SAK gitu. Lebih kepada perhitungannya yang akurat. Standar akuntansinya tuh bilang kayak bahwa aset tetap di neraca dan harus diungkapkan pada CALK gitu. Nah, selanjutnya itu ada TOC. TOC itu adalah menguji bagaimana terjadinya piutang, lalu pelajari SOP-nya, apakah piutang ini disetujui kedua belah pihak atau tidak. Nah, yang keduanya itu ada pengujian saldo dan transaksi.
Itu ada TDB atau Test of Detail Balance. Yang kedua tuh ada transaksi, penjualan, dan pembayaran diuji pakai STOT atau Substantive Test of Transaction. Yang ketiga tuh ada SAP atau penambahan atau Substantive of Analytical Procedure, itu penambahan di piutang sama atau tidak dengan penjualannya. Nah, diuji dengan TODB dan analytical itu kayak trend, pattern, ratio itu dicek dari accounting estimated atau going concern, itu related per base atau subsequent events. Nah, itu kayak business process scale, itu kayak revenue collectionnya, proses paymentnya, atau payroll tambah HR-nya, atau cost dan financial instrumennya atau specific production-nya. Nah, yang ketiga tuh ada evaluasi. Evaluasi itu apa sih? Estimasi akuntansi bad debt-nya tuh sudah sesuai PSAK apa belum gitu. Fair value-nya tuh fair value asetnya apakah terjadi impairment atau penurunan nilai gitu. Kontingenisnya tuh bagaimana, kita harus nilai atau kelangsungan usaha juga harus diperhatikan untuk mengecek kelangsungan usaha pada usaha ada Z-score atau Ihsan atau tim Jewski-nya atau tapi kebanyakan dipakai sih ini yang Z-score gitu. Setelah melihat dari evaluasi, misalkan ternyata OM-nya ketinggian gitu, ketinggian atau turunin saja, dan kebaikannya tuh dari mana? Dari adjustment-nya atau angkutan publik atau angkutan publik auditor. Yang keempat tuh ada materialitas final, OM, PM, AM. Yang kelima tuh ada prosedur atau analitis final. Nah, yang terakhir kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap reporting atau pelaporan. Dalam pelaporan itu kita mesti mengevaluasi bukti audit, apakah bukti itu cukup dan tepat gitu. Maksudnya itu adalah bukti audit cukup dan tepat itu adalah relevan, sah, dan dapat diandalkan gitu. Cukup itu kayak jumlahnya, kalau tepat itu relevan sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya memberikan opini, berarti pelajarannya tuh mendukung gitu. Yang kedua tuh ada sah itu memperoleh dari sistem accounting tersebut gitu. Yang ketiga tuh ada opininya, misalnya tuh contract test itu sama kayak text of transaction. Kalau hasilnya gak bagus, audit memberikan disclaimer-nya atau tidak memberikan pendapat gitu. Kalau yang kedua tuh ada audit mengajukan perbaikan gitu untuk laporan keuangannya, maka opininya tuh kayak qualified gitu, wajar dengan pengecualian. Kalau yang ketiga tuh nggak ada kesalahan di laporan keuangannya, terus tidak dapat kesalahan, maka audit memberikan opininya tuh kayak unqualified gitu atau wajar tanpa pengecualian. Yang keempat tuh ada laporan keuangannya tuh tidak sesuai dengan SAK, maka opininya adalah adverse atau tidak wajar gitu. Kalau untuk WTP itu adalah wajar tanpa pengecualian atau opininya itu tanpa modifikasian. Yang kedua itu ada WDP, wajar dengan pengecualian, opininya itu dengan modifikasian. Yang ketiga itu ada TMP, tidak menyatakan pendapat. Yang keempat itu ada TW, tidak wajar. Itu kayak pervasif itu terjadi ke semuanya atau berpengaruh ke semuanya gitu. Oke, sekian penjelasan base audit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dadah.